Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 24 Januari 2021, dalam pekan biasa yang ketiga. Kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kebahagiaan dan keselamatan kami, sehingga Engkau mengajak kami untuk melakukan pertobatan, percaya kepada Injil-Mu, dan mengikuti Putra-Mu Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Markus bab 1 ayat 14-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan ini, Markus 1 ayat 14-20, Yesus menekankan 3 poin penting yang dapat kita renungkan bersama. Itu dapat kita lihat atau kita baca. Poin-poin ini adalah dalam ayat yang ke-15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pada ayat ini, Yesus menekankan pentingnya pertobatan dan percaya kepada Injil. Selanjutnya, poin yang ketiga dapat kita lihat pada ayat yang ke-17. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Mari, ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Poin ketiga ini menekankan pentingnya mengikuti Yesus. Mari saudara-saudari kita renungkan ketiga poin ini. Pertama, pertobatan. Pertobatan yang sesungguhnya harus dimulai tidak hanya dengan perkataan atau penyesalan atas segala kesalahan dan dosa, tetapi dimulai dengan perubahan diri yang mana dapat kita wujudkan dengan perubahan cara berpikir dan perubahan tingkah laku. Dalam bahasa Yunani, pertobatan sering diistilahkan metanoia. Artinya, seseorang itu harus mengubah cara berpikirnya supaya bisa sampai pada pola tingkah laku yang baik dan benar. Dengan kata lain, pikiran-pikiran kita harus kita sesuaikan dengan pikiran Allah, supaya dengan demikian kita juga sampai pada suatu cara tingkah laku yang baik dan benar. Namun, metanoia sesungguhnya hanya mungkin kita lakukan kalau itu kita dibimbing atau dituntun, disapa oleh Roh Kudus. Maka pertobatan yang sejati ketika kita juga dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam kitab suci, orang-orang Farisi hanya melihat pertobatan sebagai suatu perubahan tingkah laku, menjauhi larangan-larangan Tuhan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang suci. Namun, dalam paham kekristenan, khususnya ketika kita merenungkan kisah tentang anak yang hilang, kita akan sampai pada suatu
keyakinan bahwa pertobatan bukan hanya perubahan cara pandang, bukan hanya perubahan tingkah laku, tetapi juga seluruh pikiran kita diubahkan karena kita mengalami bahwa seorang bapa sebagaimana yang dialami oleh anak ini begitu mengasihi anaknya, walaupun anak ini telah berdosa terhadap bapaknya dengan menghambur-hamburkan harta kekayaan orang tuanya. Ayahnya begitu mencintai anak ini sehingga ia sangat merindukan kembalinya anak yang hilang. Ia menginginkan anak itu tetap hidup. Dan ketika anak itu kembali dan diterima dengan rangkulan kasih yang luar biasa dari ayahnya, anak ini sungguh menyesali dosanya dan kembali hidup, lalu hidup sebagai anak bapa yang benar, anak bapa yang sejati. Itulah pertobatan. Ketika kita mengalami kasih kemurahan Tuhan, kita juga akan mau mengubah seluruh hidup kita. Cara pikir, cara pandang, dan terutama tingkah laku kita. Karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, bab 2 ayat 4 mengatakan hal ini. Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Santo Paulus mau mengatakan bahwa kebaikan Tuhan, cinta Allah senantiasa mendorong manusia untuk selalu bertobat. Poin yang kedua yang perlu kita renungkan adalah percaya kepada Injil. Karena kita tahu bahwa Allah begitu mencintai manusia, maka kita dengan sendirinya mudah untuk percaya akan sabdanya. Dan Injil yang diwartakan oleh Yesus tidak lain adalah dirinya sendiri. Dia datang ke tengah-tengah kita dan dia mau menyatakan kasih Allah itu lewat tebusan atas segala dosa kita melalui sengsara, derita, salib, dan wafatnya. Inilah kasih Allah. Maka ketika kita mengalami kasih Allah, dengan sendirinya kita juga mau percaya kepada Injilnya. Setelah kita mengalami perubahan lewat pertobatan yang sejati, maka kita juga dengan mudah untuk percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus, yakni melakukan perintah-perintah kasih-Nya. Segala perintah Yesus akan kita laksanakan dengan sepenuh hati, percaya kepada Injilnya. Poin yang ketiga, pada ayat yang ke-17, mengikuti Yesus. Tentu saja Yesus menghendaki bahwa kita tidak hanya mengetahui perintah-perintah Yesus, melakukan perintah-perintahnya, tetapi juga kita mau menyesuaikan cara hidup kita dengan teladan hidup Yesus. Bagaimana Yesus hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, bagaimana Yesus memberikan kesaksian yang nyata akan kasih dari Allah Bapanya. Demikian juga kita juga harus mengikuti cara dan teladan hidup Yesus. Mengikuti Yesus berarti kita mau hidup dan tinggal bersama Yesus, hidup dalam kasih, kemurahan, kelemah lembutan, pengampunan, belas kasihan, dan juga senantiasa siap untuk berbagi dengan sesama yang menderita, sesama yang susah. Semoga kita berani untuk semakin bertobat, semakin percaya kepada Injilnya, dan mengikuti Yesus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami semakin sanggup bertobat, percaya kepada Injil-Mu, dan mengikuti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah melalui channel Insani. Semoga saudara-saudariku bersama dengan segenap keluarga selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati Allah dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.